Baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk ujian tesis atas nama Ibu Siti Syarhaini ya dengan judul tesis peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami di Pondok Pesantren Arisalah khusus Putri Kota Bau-Bau. Seperti biasa, silakan dalam 10 menit untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Kemudian nanti ada beberapa masukan. Dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Terima kasih banyak Bapak Dokter Penguji. Saya akan menyampaikan tesis saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Perilaku Islami di Pondok Pesantren Arisalah khusus Putri Kota Bau-Bau. Dalam tesis ini ada bahasan bab pertama latar belakang dan tujuan, bab kedua tinjauan teoritis, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Kemudian latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini, yang pertama pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru agama adalah seseorang yang mengajar dan mendidik agama Islam dalam membimbing dan menuntun mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan jasmani dan rohani sesuai dengan firman Allah, haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian selanjutnya di dalam pendidikan itu terdapat unsur guru. Guru merupakan sosok yang sangat dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dan guru juga sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Luar dugaan, karena pembelajaran yang didapatkan di dalam kelas tidak bisa diaplikasikan di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah, santri hanya mampu memahami teori hanya sebatas teks tanpa diaplikasikan. Berdasarkan observasi awal di sekolah pondok pesantren Arisalah, terdapat beberapa santri ketika di dalam kelas berperilaku baik, tetapi berperilaku berbanding terbalik ketika di luar kelas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami di Pondok Pesantren Arisalah khusus Putri Kota Bau-Bau. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian satu, mengetahui perilaku Islami peserta didik di Pondok Pesantren Arisalah. Dua, mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami peserta didik di Pondok Pesantren Arisalah. Tiga, mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami peserta didik di Pondok Pesantren Arisalah. Kemudian tinjauan teoritis, menurut Saiful Bahri, guru dan anak didik dalam interaksi edukatif, Jakarta PT Rinika Cipta 2010, halaman 36 mengemukakan yang dimaksud guru di sini adalah figur seorang pemimpin atau sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik yang bertujuan untuk membangun kepribadian anak didik menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi guru di sini mempunyai tanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Kemudian menurut Hamka Abdul Aziz, karakter guru profesional melahirkan murid unggul menjawab tantangan masa depan. Jakarta Al-Mawardi Prima 2012, halaman 33 menyebutkan bahwa fungsi guru pendidikan agama Islam ada 3, yaitu 1, mengajarkan, 2, membimbing atau mengarahkan, 3, membina. Kemudian Imam Ghazali dan Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta Siwi Misaka Galia 2003, halaman 93 hingga 95, seorang guru agama sebagai penyampai ilmu semestinya dapat menggetarkan jiwa atau hati murid-muridnya sehingga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
dan memenuhi tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian metodologi penelitian, pendekatan kualitatif, kondisi objek dan kondisi objek itu adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Kemudian pengumpulan data, field research, ada pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Analisis data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian pertama kepala pondok pesantren Arisalah, guru pondok pesantren Arisalah, santri peserta didik pondok pesantren Arisalah. Kemudian objek adalah yang kedua proses pembelajaran, ketiga fasilitas atau sarana pembelajaran atau data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Arisalah Sukri, Kota Bau-Bau. Alasan peneliti menjadikan Pondok Pesantren Arisalah sebagai lokasi penelitian karena peneliti merasa kepala Pondok Pesantren Arisalah, guru Pondok Pesantren Arisalah, santri peserta didik Pondok Pesantren Arisalah. Kemudian hasil dan kemasan. Hasil data peneliti, data yang peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi, interview, dan dokumen penting Pondok Pesantren Arisalah. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang penting dilakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara hal ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Kemudian, peran guru PAI sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku Islami santriwati di Pondok Pesantren Arisalah. Dari berbagai hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan bahwa sebagai guru pendidikan agama Islam memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membentuk akhlakul karimah dan meningkatkan perilaku Islami santri. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti qasidah, baca tulis Al-Quran, serta perpustakaan digunakan oleh guru untuk memaksimalkan tujuan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami santri. Kemudian yang nomor 2, peran guru PAI sebagai model dan teladan dalam meningkatkan perilaku Islami santriwati di Pondok Pesantren Arisalah. Berdasarkan data peneliti yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dapat ditemukan beberapa hal yang terkait dengan keteladanan guru PAI dalam meningkatkan perilaku santri di Pondok Pesantren Arisalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha membimbing santri untuk berperilaku dengan baik, ingatkan jika mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 2, selalu berusaha memberikan contoh yang baik bagi santri agar pada sehari-hari. 3, memberikan terlebih dahulu, setelah itu berdoa berlangsung dan akan meniru kebiasaan yang dilakukan dalam meningkatkan perilaku Islami santriwati di Pondok Pesantren Arisalah. Peneliti memerlukan tidak hanya dalam satu aspek saja, akan tentu kognitif, afektif, dan psikomotorik harus berjalan bersama-sama demi meraih hasil yang menjawab dalam meningkatkan kognitif santri. Akan tetap sehingga temuan penelitian perilaku Islami santriwati di Pondok Pesantren Arisalah berdasarkan temuan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam kesehariannya di sekolah, bidang ibadah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, hafalan Quran, dan mengikuti kajian Islam merupakan contoh-contoh kegiatan yang sedangkan dalam bidang akhlak seperti mengucapkan salam, baik bertemu dengan guru, baik berupa perintah maupun larangan yang diberikan oleh guru maupun dari sekolah. Adapun dalam membentuk perilaku Islami yang tepat agar apa yang menjadi seperti yang dilakukan oleh guru PAI selaku dalam keagamaan, kajian tentang Islam, agar para santri semakin luas. Peran guru PAI sebagai model dan teladan dalam meningkatkan perilaku Islami santri. Di sebelumnya, peneliti temukan bahwa peran perilaku Islami pada santri salah satunya adalah dengan menjadi model atau teladan. Guru akan menanamkan perilaku Islami pada santri, meneladani segala tindak tanduk yang
dilakukan oleh guru. Itu perilaku Islami santri. Selanjutnya, meningkatkan perilaku Islami santri di Pondok Pesantren Arisalah harus mengadakan upaya-upaya yang ditandai dengan meningkatnya perilaku Islami pada santri dan menjadi tolak ukur suksesnya target yang ingin dicapai oleh guru. Hal itu dapat terwujud salah satunya adalah guru bertindak sebagai evaluator. Dengan evaluasi guru akan dapat menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perilaku Islami pada santri. Guru bertanggung jawab untuk mengevaluasi segala aspek yang ada dalam lingkungan pendidikan. Tidak hanya aspek kognitif saja, akan tetapi dalam aspek afektif dan psikomotoriknya juga harus berjalan seimbang, sehingga kompetensi yang diharapkan oleh guru dapat dicapai santri secara maksimal. Maka dari itu, evaluasi merupakan komponen yang harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki aspek-aspek yang belum maksimal dicapai oleh santri. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dijelaskan pada bagian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Peran guru PA Pesantren Arisalah dengan selalu membimbing dan membidaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian peran guru PAI sebagai model dan teladan Arisalah sebagai berikut, selalu berusaha membimbing santri siswi untuk berperilaku dengan baik. Yang ketiga, santri di Pondok Pesantren Arisalah. Terakhir, saran penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh guru PAI untuk meningkatkan perilaku Islami santri di Pondok Pesantren Arisalah. Peran yang dilakukan guru PAI sudah cukup baik dan kiranya demi peningkatan perilaku Islami yang optimal, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut. Kepada kepala sekolah, supaya pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam dalam hal peningkatan perilaku Islami dapat berjalan dengan baik dalam menopang pencapaian visi dan misi sekolah di Pondok Pesantren Arisalah. Maka sebaiknya pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam lebih ditingkatkan dan lebih mengupayakan agar sarana dan prasarana keagamaan lebih dilengkapi agar lebih menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan perilaku Islami sehingga keberhasilan pembelajaran pun dapat meningkat. Kemudian kepada guru pendidikan agama Islam, dalam usaha meningkatkan perilaku Islami santri, guru PAI hendaklah menyadari bahwa tidak semua santri memiliki kesadaran untuk belajar PAI. Untuk itu, para guru harus senantiasa memotivasi santri agar memiliki kesadaran untuk belajar PAI. Kepada santri, agar tercapainya cita-cita, hendaknya seorang santri harus bersikap aktif dalam proses pembelajaran dan pantang menyerah untuk mendapatkan pemahaman ilmu pengetahuan bentuk pribadi yang baik. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan semoga dapat melakukan penelitian lanjutan sehingga dapat membantu para guru PAI untuk meningkatkan perilaku Islami pada santri. Demikian, terima kasih banyak Pak Dr. Penguji. Saran dan masukannya sangat saya harapkan. Terima kasih banyak. Oke, baik, terus ada perlu kayaknya nih ya. Baik, tadi ini kayaknya agak luas ya, 10 menit lah saya akan berikan masukan. Pertama dari sisi, ya ini karena suami istri ya, jadi tukeran gitu ya, beda. Tapi kalau menurut saya boleh, yang akhwat ini boleh lebih detail, terutama nanti ke keputriannya gitu ya. Jadi tadi pertama catatan saya, ini gurunya sepertinya memang harus diganti juga ya, jadi dia bukan Ustazah jadi. Jadi karena dia kalau guru PAI kalau di pondok pesantren itu ya dia sangat banyak gitu ya. Jadi bukan hanya PAI saja gitu ya. Sebentar saya akan share screen supaya kelihatan. Kemudian sudah kelihatan ininya nih ya. Jadi pertama guru ya, seperti ini kata pesantren gitu ya, dalam meningkatkan ini sebenarnya nih ya, perilaku Islam ini ya. Jadi akhlak ya, dan juga mungkin dari sisi biasa karena dia bukan peran guru saya sebenarnya, di situ ada tadi ada kepala pondok, ada kepala Pesantren begitu madrasah gitu ya. dosen. Gitu. Jadi nanti di kata guru tadi jadi lembaga pendidikan dalam ini Iya, Dok. bau-bau gitu ya. Cuman kata-kata tadi yang ini ya terlalu umum sehingga dia Jadi perlu lebih bagusnya detail. bagaimana itu Ya Pak bagusnya tadi Dokter? ini aja. Jadi pertama itu pondok Strategi pesantren dalam meningkatkan pesantren perilaku
apa nih gitu ya. Jadi harus ada dua di sini. Pertama itu apa? Jadi kalau dalam perilaku Islam itu meningkatkan akhlak dicari. Nah ini Islami. sebenarnya bisa berangkat dari orang lain dalam penelitian. Di bab 2 itu tentang konseptual kan Profesor juga ditambah nih kan meneliti itu seperti apa sih. Jadi pertama di sini jangan hanya peran guru, karena kalau mau jangan peran guru tapi peran ustazah gitu. Kalau nggak mau lembaga pendidikan biar berbeda. Strategi yang dilakukan ustazah itu apa sih untuk mendidik perilaku Islam itu terlalu umum, misalnya mereka itu tentang penguasaan terhadap misalnya gitu ya. Kemudian juga akhlak juga bisa juga gitu ya. Sopan santun Islamnya itu apa spesifiknya juga apa itu kan bisa juga. Tapi saran saya sih biar agak mirip dengan yang itu Pak Faisal juga seperti tadi juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti kita akan lihat dua-duanya. Jadi saran saya dalam meningkatkan disiplinan santri gitu. Jadi biar akhlaknya bagus itu seperti apa, biar disiplin bagus itu seperti apa. Kalau mau Islam itu kan akhlak gitu kan. Nah, jadi pakai akhlak aja. Akhlak Nah, ya. jadi judul tapi dua akhlak dan disiplin itu. Jadi mungkin ada beberapa yang beririsan tapi hasilnya itu mungkin apa sebenarnya gitu. Gitu ya, jadi nanti Iya, terima disiplin kasih. itu. Nah, itu kemudian dari sisi tadi kalau presentasinya sih memang hampir sama ya, perlu diperbaiki karena lagi lebihnya juga kan menarik gitu. Jadi tidak itu cukup tidak boleh lebih dari 5 baris gitu ya. Nah, di sistematika penelitian ya sebab kedua sebelum kerangka konstitusi dan kegunaan setelah ya tujuan pustaka di bab kajian pustaka tapi penelitian yang kita lihat. Nah, kalau tesis itu minimal yang penelitian yang relevan nih. Cuman yang nah ini jangan-jangan ini kalau jurnal ini terdahulunya itu peran guru pendidikan akhlak santri, tapi di SM di peran guru pendidikan agama Islam kan jurnal ya. Nanti dilihat tuh sebentar sebagai wawancara nih 4 ya ke yang pesantren karena riset pasti tambah lagi yang sama juga. Jadi di literatur review itu yang pesantren kan Pak Faisal tuh minimal tuh 10 ya 8 lah ya, bisa keluar dari pesantren ya studinya itu di pesantren gitu kan. Kemudian tadi kalau di tujuan tuh jangan menggunakan kata mengetahui tapi dia kemudian nanti metode penelitiannya kemudian juga kita pakai ya. Nah itu jadi saran saya itu ya nanti kita akan ada bimbingan untuk detail satu-satu agar lebih mendalam sehingga ya kita dapat ilmunya lah ya. Jadi bukan hanya selesai oke secara administrasi kita selesai gitu ya, kita akan ajukan untuk penyelesaian, tapi kalau untuk tesisnya ini diusahakan nanti agak lebih bagus, termasuk nanti kita akan bimbing juga untuk membuat jurnalnya gitu ya. Makanya nanti judulnya agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan Pak Faisal dengan itu Bu Siti ada waktu nih untuk beberapa pekan ke depan gitu sebelum September itu biar nanti lebih bagus ketika dicetak gitu ya. Nah, jadi bukan hanya dilihat dari sisi ini ya. Kalau secara administrasi oke Iya, lah kita Prof. boleh udah selesai. Tapi kalau untuk administrasi, kalau untuk apa keilmuan kita boleh tambah lagi termasuk dengan yang lain karena ini kan banyak banget nih dari kemarin kan apalagi ini kan berdua baru masuk gitu. Yang lain juga sebenarnya kan jarang sekali ikut apa untuk bimbingan tesisnya gitu. Padahal harusnya itu minimal 10 kali tuh bimbingan tesis gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti ada tambahan lah untuk bimbingan tesis atau untuk perbaikan dari tesis ini. Ya, oke itu Siap, Pak. dulu. Ya siap ya nanti dengan Profesor ya. Baik. Oke, terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan di besok ya yang belum. Nanti mudah-mudahan bisa kita ini kan. Intinya nanti kita akan gabungkan atau mungkin berdua dulu nggak apa-apa Faisal dengan Bu Siti ini untuk apa bisa lebih bagus tesisnya gitu. Nanti didetailkan gitu ya. Oke. Baik itu dulu kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.